Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tarisha dengan NPM 192114-087. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Screening Fitokimia dan Uji Aktivitas Antipiretik Ekstrak Etanol Bonggol Nanas atau Ananascomosus elmer terhadap tikus putih. Kemudian ada latar belakang penelitian. Demam merupakan keadaan tubuh di mana terjadi kenaikan suhu tubuh di atas normal. Demam terjadi karena tubuh melawan infeksi. Saat tubuh melawan infeksi, ada zat dalam tubuh yang meningkatkan produksi panas. Namun, pelepasan tersebut tertahan sehingga menyebabkan terjadinya demam. Kemudian ada antipiretik. Apa itu antipiretik? Antipiretik adalah obat-obat ataupun zat-zat yang dapat menurunkan suhu tubuh pada keadaan demam. Antipiretik dapat menurunkan suhu tubuh dengan merangsang pusat pengaturan panas di hipotalamus sehingga pembentukan panas yang tinggi akan dihambat dengan cara memperbesar pengeluaran panas, yaitu dengan menambah aliran darah ke perifer dan memperbanyak pengeluaran keringat. Salah satu obat antipiretik yaitu paracetamol. Kemudian ada nanas atau Ananascomosus elmer. Nanas merupakan salah satu jenis tanaman yang berpotensi sebagai obat, yaitu buah nanas. Buah nanas dapat mengurangi demam dan juga dapat mempercepat penyembuhan luka. Bonggol nanas, dari penelitian yang telah dilakukan oleh Brikita Sari dan Dharma Utama, menunjukkan bahwa ekstrak bonggol nanas dapat menghambat pertumbuhan Candida albicans pada plat resin acrylic head curing. Pada konsentrasi 15%, ekstrak bonggol nanas dapat menghambat pertumbuhan Candida albicans. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Razak dan Lubis pada tahun 2019, ekstrak buah nanas mengandung senyawa flavonoid, saponin, dan polifenol. Selain itu, ekstrak bonggol nanas juga telah dilakukan penelitian terhadap uji anti-diabetes, di mana ekstrak bonggol nanas dengan dosis 25%, 50%, 75%, dan 100% dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus Wistar jantan atau Ratus novergicus L. diabetes mellitus. Penelitian terhadap buah nanas pada uji antipiretik telah dilakukan dalam bentuk sediaan jus buah nanas, di mana pengujian tersebut dilakukan pada merpati. Dari hasil penelitian tersebut didapat hasil bahwa jus buah nanas dengan konsentrasi 50%, yaitu dengan rata-rata pemberian 2 ml per 200 gram berat badan merpati, memiliki efek antipiretik yang setara 0,5 dengan sirup paracetamol. Selain itu, telah dilakukan penelitian terhadap jus bonggol nanas pada pengujian antipiretik dengan hewan percobaan merpati oleh Gultom tahun 2018, di mana dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jus bonggol nanas dengan konsentrasi 100% memiliki efek antipiretik yang setara dengan paracetamol pada penurunan suhu tubuh merpati. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah Simplicia dan ekstrak etanol bonggol nanas mengandung golongan senyawa metabolit sekunder? Kedua, apakah ekstrak etanol bonggol nanas mempunyai aktivitas sebagai antipiretik diujikan pada tikus putih jantan yang diinduksikan dengan vaksin DPT. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah Simplicia dan ekstrak etanol bonggol nanas mengandung golongan senyawa metabolit sekunder. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ekstrak etanol bonggol nanas mempunyai aktivitas sebagai antipiretik diujikan pada tikus putih jantan yang diinduksikan dengan vaksin DPT-HB/HIV. Hipotesis penelitian. Yang pertama, apakah Simplicia dan ekstrak etanol bonggol nanas mengandung golongan senyawa metabolit sekunder? Yang kedua, apakah ekstrak etanol bonggol nanas mempunyai aktivitas sebagai antipiretik diujikan pada tikus putih jantan yang diinduksikan dengan vaksin DPT-HB/HIV? Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang kandungan golongan senyawa metabolit sekunder di dalam ekstrak bonggol nanas. Yang kedua, sebagai informasi tentang aktivitas antipiretik dari ekstrak etanol bonggol nanas bila terbukti mempunyai aktivitas antipiretik yang sama dengan paracetamol. Kemudian ada rancangan penelitian.
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental yang dilakukan di laboratorium. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi pada ekstrak etanol bonggol nanas, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah uji aktivitas antipiretik dengan 5 kelompok perlakuan, yakni kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol positif, kelompok perlakuan 1, 2, dan 3 dengan masing-masing dosis percobaan. Rancangan penelitian ini meliputi pengambilan dan identifikasi sampel, screening fitokimia, pembuatan ekstrak bonggol nanas, persiapan hewan uji, pembuatan suspensi NaCMC, dan suspensi parastamol, perencanaan dosis, pengelompokan hewan uji, pemberian vaksin DPT-HB, pengujian aktivitas antipiretik dengan ekstrak etanol bonggol nanas terhadap tikus putih jantan yang diinduksikan vaksin DPT-HB. Kemudian ada bagan alir penelitian. Bonggol nanas sebanyak 13 kg dibersihkan dari pengotoran, kemudian dikeringkan pada suhu 40-50 derajat Celcius. Kemudian simplisia kering sebanyak 2 kg diserbukkan. Kemudian serbuk simplisia sebanyak 800 gram, kemudian dimaserasi dengan etanol 96%, kemudian dibuat ekstrak, kemudian diuji screening fitokimia, alkaloid, tanin, flavonoid, saponin, glikosida, triterpenoid atau steroid. Kemudian diuji karakterisasi simplisia, yaitu pemeriksaan makroskopik dan mikroskopik, penetapan kadar air, penetapan kadar abu total, penetapan kadar abu tidak larut asam, penetapan kadar sari larut dalam air, penetapan kadar sari larut dalam etanol. Kemudian setelah dibuat ekstrak, dipekatkan dengan alat rotary evaporator. Kemudian ekstrak kental sebanyak 218,6 gram. Kemudian diuji aktivitas antipiretiknya. Kemudian ada bagan alir pengujian antipiretik. Hewan percobaannya diukur dan dicatat suhu normal rektal masing-masing tikus. Kemudian diberi induksi demam dengan vaksin DPT-HB HIP 0,4 mili. Setelah itu 2-3 jam diukur kembali suhu rektal masing-masing tikus. Kemudian diberi uji secara oral. Kemudian dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan yang berbeda. Kemudian diukur dan dicatat suhu rektal tikus selang waktu 30, 60, 90, 120, 150, dan 180 menit. Kemudian data perhitungan rata-rata penurunan suhu rektal tikus, kemudian dianalisis data. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.